10 transformasi Dubai sebelum dan sesudah menjadi kota metropolis. Pasti banyak dong di antara kalian yang tahu tentang Dubai, sebuah kota atau lazimnya disebut Emirat yang berada di negara Uni Emirat Arab. Sebuah negeri di tepi Teluk Persia yang bahkan lebih populer dari ibu kota negaranya sendiri, Abu Dhabi. Nah, apakah kalian tahu? Ternyata yang membuat kota ini populer adalah proyek mega pembangunan yang jor-joran sejak tahun 2000-an. Kota yang awalnya gurun tandus ini seakan disulap menjadi kota masa depan yang menakjubkan, mirip dalam film fiksi ilmiah favorit kalian. Nah guys, berikut ini 10 transformasi Dubai sebelum dan sesudah menjadi kota metropolis. Namun sebelum lanjut, di subscribe ya agar bersama kita berbagi info menarik di dunia. Sepuluh. Dari rawa hutan bakau menjadi hutan betonan gemerlap. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, kawasan berupa rawa yang telah mengering ini mulai dihuni oleh pendatang dari Jazirah Arab, Arab Badui. Penduduk awal ini kemudian bermata pencaharian sebagai nelayan dan pencari kerang. Pada abad ke-16, kota ini dikenal sebagai kota penghasil permata. Kemudian di tahun 1833, dinasti Al Maktoum mendirikan kota Dubai dengan menggenjot industri permata, pelabuhan, dan perdagangan. Nah, saat minyak ditemukan pada tahun 1966, Emir sang penguasa menjadikannya batu loncatan membangun Dubai menuju kota masa depan. Nah, di sini nih guys, awal mulanya Dubai mulai bangkit. Saking pesatnya pembangunan dalam 10 tahun belakangan, bayangkan saja nih guys, 25% crane yang beroperasi di dunia saat ini tengah digunakan di Dubai. Pantas saja kan, bangunan di sana bertumbuh pesat seakan lahir dari perut ikan salmon. 9. Dari Badui hingga Emirates, expats dan laborers. Pada saat Emirat Dubai berdiri, jumlah penduduknya nggak sampai 2.000 orang guys. Tidak sampai seabad kemudian, jumlah penduduk bertambah 5 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh migrasi kolektif penduduk dari Iran, India, dan Pakistan. Mereka tertarik berdagang dengan penduduk asli, kaum Bani Yas yang tinggal di sepanjang Dubai Creek. Mereka datang, pergi, juga menetap, menciptakan sebuah komunitas dan khasanah yang beragam dan toleran. Nah, di zaman modern ini, penduduk Dubai digolongkan pada 3 bagian, yaitu the Emirates, the expats, and the laborers. Nah, pada sensus pertama oleh penduduk Dubai tahun 1968, jumlah penduduk Dubai sebanyak 58.971 jiwa. Nah, kemudian, data terakhir dari laman Google per Juli 2018, jumlah penduduk Dubai secara dramatis melonjak menjadi sekitar 3,9 juta jiwa. Wow, gedung dan warganya saingan nih, tumbuh seperti jamur di musim hujan. 8. Dari kampung nelayan menuju gurita investasi properti. Ngomong-ngomong soal pekerjaan penduduk zaman old warga sana, mereka sebagian besar adalah nelayan, pembuat perahu, dan pencari kerang, yang seluruhnya mengarah pada komoditas perdagangan. 11-12 sih dengan kerajaan orang tua kita di sini. Nah, ketika minyak bumi dieksplorasi, Dubai memiliki optimisme yang tinggi untuk berkembang. Berikutnya, kerjasama dengan negara tetangga yang membangkitkan industri tekstil, disusul pembangunan pelabuhan yang membangkitkan lalu lintas perdagangan yang progresif. Mulai kaya nih juragan Arab di sana. Lalu, sejak awal milenium ketiga hingga hari ini, pembangunan gedung-gedung pencakar terus tumbuh tak terkendali. Seluruhnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang melimpah. 7. Dari pelabuhan kecil hingga pelabuhan tersibuk di dunia. Pada masa lampau, satu-satunya pelabuhan yang ada di Dubai adalah Dubai Creek.
Pelabuhan ini hanya bisa dilewati sama perahu kecil saja. Nah, perahu gede apalagi kapal dijamin kandas kalau nekat lewat. Mungkin kalau di Indonesia itu hanya seperti sampan yang bisa lewat di pelabuhan tersebut. Nah, di tempat ini guys, warga lokal berinteraksi dengan pedagang dari luar. Pada dekade 70 hingga 80-an, pemerintah Dubai membangun 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Al Rasid dan Pelabuhan Jebel Ali. Pelabuhan Jebel Ali adalah rumah bagi sekitar 5.000 perusahaan dari 120 negara. 6. Taburan hotel bintang 5 hingga bintang 7. Pada tahun 1973 hanya ada satu hotel mewah bintang 5 yang dapat ditemukan di Dubai, yaitu Hotel Sheraton. Namun kini ada lebih dari 90 hotel bintang 5. Itu belum termasuk hotel bintang 4 dan kelas di bawahnya ya. Bahkan di Dubai ada hotel bintang 7 guys, yaitu Burj Al Arab, satu-satunya di dunia. Di Indonesia ada juga bintang 7, tapi dalam bentuk puyer sakit kepala, bener kan? Nah, hotel bintang 5 saja sudah sebegitu mewahnya guys. Bagaimana dengan hotel bintang 7-nya ya? Yang membuat fantastis, 7 dari 10 hotel tertinggi di dunia ada di Dubai. 5. Gedung pencakar langit hingga gedung di atas awan. Selain hotel yang tinggi menjulang tadi, ternyata Dubai punya koleksi gedung tertinggi di dunia. Tak terbayang Dubai akan sesemampai itu jika mengingat pada 50 tahun yang lalu. Satu-satunya gedung bertingkat adalah World Trade Center of Dubai. Selebihnya adalah gedung dan rumah yang kecil yang tak seberapa di tengah hamparan gurun pasir sejauh mata memandang. Namun sejak tahun 2000-an, gedung-gedung berlomba untuk mencakar langit hingga menembus awan. Nah, info buat kalian nih, di sana ada 73 bangunan yang tingginya lebih dari 200 meter dan dipastikan akan terus bertambah di masa mendatang. Adapun Burj Khalifa yang rampung pada 2010 merupakan gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Nah, bila kalian berada di puncaknya, kalian bisa menyaksikan gumpalan awan di luar sana. Lebih keren dari awan yang biasa kalian lihat saat naik pesawat terbang. 4. Traditional Souk yang menjelma menjadi mall terbesar di dunia. Pada tahun 70-an tercatat hanya ada satu pasar yang dibangun di pusat kota yang kerap disebut Traditional Souk. Miriplah dengan pasar-pasar tradisional di daerah kita. 20 tahun berselang, pasar dan pusat perbelanjaan tumbuh seiring bergairahnya ekonomi dan pariwisata di Dubai. Setidaknya ada 7 pasar tradisional modern dan beberapa pusat perbelanjaan kelas dunia. The Dubai Mall adalah pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Di sini terdapat ribuan gerai dari brand-brand ternama di dunia. Mall ini juga menawarkan pemandangan menakjubkan berupa air terjun dan akuarium raksasa. Ada pula wahana permainan untuk anak-anak. 3. Keliling kota naik unta hingga abra. Pada zaman dahulu, transportasi nenek di kampung kalau bukan kerbau mungkin kuda ya guys. Atau paling keren ya delman. Kalau di Dubai zaman old, mereka kemana-mana itu naik unta. Kemudian saat era industri dan modernisasi merambah dunia, transportasi umum di Dubai adalah bis kota atau layanan publik. Sementara hingga tahun 60-an, tak lebih dari 20 mobil yang melaju di jalan kering kota Dubai. Tapi, coba lihat sekarang. Gairah ekonomi yang tak terkendali di Dubai membuat jalan-jalan mulus dilintasi kendaraan super mewah yang dikendarai oleh penduduk setempat dan ekspatriat. Kalau kalian sekarang sudah naik apa? Sementara untuk transportasi publik saat ini tersedia beragam pilihan, mulai dari kereta, bis, kota, bis air atau abra yang artinya adalah taksi air. 2. Dari abaya hingga pakaian minim. Kehidupan warga Dubai sejak mulai bergeliat pada abad ke-19 adalah masyarakat multikultur. Penduduk asli dari Bani Yas berbaur dengan para pendatang dari India, Pakistan, dan Iran. Akulturasi yang tercipta adalah masyarakat toleran dan dinamis. Sama ya guys dengan masyarakat kita yang ramah?
Norma yang berpakaian di negara Timur Tengah bahkan di Emirat lain berbeda dengan aturan di Dubai. Penduduk lokal mengenakan pakaian tertutup, kandura bagi lelaki dan abaya bagi perempuan. Sementara untuk kaum pendatang terutama turis, tidak diharuskan memakai pakaian tertutup. Yang penting layak dan sopan. Bahkan nih guys, di tempat-tempat tertentu dan terbatas, turis itu ditolerir untuk berpakaian minim. Satu, Emiratisasi, prioritas penduduk lokal dalam pekerjaan. Nah guys, tahu nggak sih dominasi pekerja asing yang berlomba-lomba masuk bekerja pasca penemuan emas hitam menjadi bom waktu yang menggerus peran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebelum itu mayoritas penduduk asli adalah nelayan, pembudidaya kerang dan pedagang, juga pegawai pemerintahan. Sementara dalam proses pembangunan yang marak belakangan ini, ekspatriatlah yang mendominasi. Jangan sampai ya itu terjadi di negeri kita. Kita mau makan apa kalau nggak kerja? Bisa gawat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Emiratisasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan peran masyarakat lokal untuk berperan dalam semua sektor ekonomi strategis. Hal ini pun mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi kaum pribumi di Uni Emirat Arab, khususnya untuk kota Dubai. Wah, keren nih, keren. Harus ditiru nih, di mana Indonesia. Nah guys, itu tadi 10 transformasi sebelum dan sesudah Dubai menjelma menjadi kota metropolis. Setelah menyimak hal tadi, tentu kalian bakal hits banget kalau beneran plesir ke sana. Memang pesona Dubai bagi para turis begitu menggoda. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.